Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 10. Kali ini materinya tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan itu sangat erat hubungannya dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sangat erat hubungannya dengan fungsi kuadrat. Perhatikan di sini ada dua buah fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Sebelah kanan, fx sama dengan negatif x kuadrat plus 7x min 10. Suatu fungsi kuadrat secara umum dapat kita tuliskan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dinamakan fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Perhatikan yang sebelah kiri ini. Untuk fx-nya ini nilai a-nya positif atau a-nya lebih dari 0 atau bilangan positif. Di sini a-nya kurang dari 0 atau bilangan negatif. Ini kebetulan negatif 1 dan sini a-nya adalah 1, tapi positif ya. Kita bahas yang sebelah kiri dahulu. Perhatikan fungsi kuadrat dengan a yang lebih dari 0 atau a-nya positif nanti akan menghadap ke atas, bentuknya seperti ini. Apabila nanti memiliki dua titik potong di sumbu x, ini kita sebut sumbu x dan sini sumbu y. Nah, titik potong inilah nanti yang disebut dengan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Di sini adalah nilai dari fx sama dengan 0. Di sini juga nilai dari fx sama dengan 0. Di sini adalah nilai dari x-nya, fungsinya yang sama dengan 0. Sementara yang bawah, nah ini fx atau y ya. Fx kadang-kadang disebut dengan y. Di sini nilai y-nya sama dengan 0. Di titik sumbu x ini ya. Nah, sementara yang di bawah ini nilainya, fx-nya akan nilainya negatif. Yang sini, yang atas ini nilainya positif. Yang sebelah kiri ini juga positif. Maka kalau kita lihat kurvanya ini, nanti untuk fungsi kuadrat yang a-nya lebih dari 0, nanti bentuk dari garis bilangannya kalau kita buat, saya tulis di sini ya, untuk a yang lebih dari 0 atau positif, nanti kalau kita buat garis bilangan akan berbentuk negatif dan sebelah kirinya positif, sebelah kanannya juga positif. Nanti tandanya di garis bilangan untuk pertidaksamaan atau persamaan kuadrat dengan a-nya yang lebih dari 0 itu selalu positif, negatif, positif. Itu bisa dicek. Nah, sementara kita bahas yang sebelah kanan. Nah, ini a-nya kan kurang dari 0 atau negatif. Nah, seperti yang atas tadi, yang sebelah sini, nah ini, dua ini adalah nilai dari y sama dengan 0. Atau y kan sama dengan fx. Atau nilai dari persamaan, nanti sebagai batasnya. Nah, yang di atas ini kan nilainya y-nya, di sini y, kan positif, ini positif. Ini nilainya positif. Sementara yang sebelah sini, sebelah kirinya adalah negatif. Di sini juga negatif. Dari gambar ini kita bisa simpulkan untuk suatu fungsi kuadrat yang a-nya kurang dari 0 atau bilangan negatif, apabila kita buat suatu garis bilangan tentang nilai dari fungsinya, yang tengah akan positif, yang pinggirnya negatif dan negatif. Di titik ini adalah titik membuat
nolnya. Saya paham ya? Kita masuk ke persamaan kuadratnya. Jika nanti ada pertidaksamaan kuadrat, ada soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 4x plus 3 kurang dari 0. Nah, kita ini langkahnya ada dua. Yaitu yang pertama, tentukan batas atau pembuat nolnya. Bagaimana caranya? Kita selesaikan persamaannya. Soalnya kan pertidaksamaan. Untuk menentukan batas, kita selesaikan persamaannya. Soalnya kita jadikan persamaan x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Apa maksudnya menyelesaikan? Kita cari nilai x yang memenuhi. Jadi nilai x-nya bisa dengan pemfaktoran, boleh dengan rumus akar kuadrat, boleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna, boleh. Di sini kebetulan kita pakai pemfaktoran saja ya. Faktorkan jadi x dikali hasilnya 3 ditambah hasilnya 4. Jadi ini sama dengan x plus 3 dan x plus 1 ya. Sama dengan 0. Jadi nilai x-nya di x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah punya batasnya, yaitu x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan negatif 1. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita tentukan interval penyelesaiannya. Kalau ini adalah penyelesaian dari persamaan, untuk menyelesaikan pertidaksamaan, maka kita harus membuat atau menggunakan bantuan garis bilangan. Nanti kalau sudah mahir tidak perlu. Nanti kalau ini kan masih pemula, nanti bisa menggunakan garis bilangan untuk membantu. Ingat, suatu pertidaksamaan nanti himpunan penyelesaiannya berupa interval, bukan berupa bilangan hanya 2, tapi berupa interval atau selang. Maka nanti dibuka lagi ya bab intervalnya. Ya, sekarang kita di selang manakah himpunan penyelesaiannya? Nah, untuk batasnya kan negatif 3 dan negatif 1. Di sini ada negatif 3. Di sini ada negatif 1. Untuk menentukan selangnya ini harus benar ya. Jadi yang pertama batasnya harus benar. Lalu yang kedua kita tentukan intervalnya. Untuk menentukan intervalnya kita bisa menggunakan titik uji. Titik ujinya yang paling mudah kita gunakan saja titik 0. Di sini kan ada titik 0. Nah, ini kita masuk ke soalnya. Perhatikan soalnya. Soalnya ini kurang dari 0, tidak ada sama dengannya. Maka titiknya titik kosong, bukan titik berisi. Lalu di manakah tempatnya? Nah, kita pakai uji titik saja. Uji titiknya kita gunakan titik x sama dengan 0. Kita uji kemana? Ke fungsinya, yaitu x kuadrat plus 4x plus 3. Kita masukkan ke fungsinya atau f0. Fungsinya tadi kan x kuadrat plus 4x plus 3. Kita masukkan jadi 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 3. Jadi nilainya adalah 3. 3 ini bilangan positif atau negatif? Bilangan positif. Jadi di 0 ini nanti nilainya adalah positif. Nah, di sini nanti selang-seling ya. Kalau sini positif, yang tengah angka negatif, yang sini juga positif. Jadi
tinggal kita tentukan intervalnya. Keadaan dari setiap daerah sudah kita tentukan positif, negatif, positif. Maka tinggal kita tentukan intervalnya. Karena soalnya adalah lebih dari 0, soalnya kan jadi himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 4x plus 3 kurang dari 0. Nah, perhatikan soalnya kan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu bilangan negatif. Kurang dari 0 adalah bilangan negatif. Maka yang dipilih adalah yang negatif. Jadi yang tengah ini. Jadi penyelesaiannya yang tengah ini. Nah, karena soalnya adalah kurang dari 0. Nah, kalau yang tengah kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah, sehingga saja kalau di tengah kemarin sudah belajar tentang interval kan, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis yaitu kurung awal x, kalau lengkap seperti ini ya, demikian sehingga x-nya, nah x-nya karena ada yang di tengah, yaitu seperti ini, lebih dari negatif 3, dan x kurang dari negatif 1. Ini bisa ditulis ke dalam notasi interval kurung biasa negatif 3, negatif 1. Seperti itu ya. Sudah selesai. Nanti kalau sudah mahir, seperti yang gambar tadi, ini kan A-nya 1, maka intervalnya nanti kan jelas kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini jelas positif, negatif, positif. Nanti kalau sudah mahir tanpa menguji titik, nanti kalau bentuknya seperti ini jelas positif, negatif, positif. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau soalnya adalah kalau ditanya himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 4x plus 3. Ini beda soal ya. Kalau soalnya lebih dari sama dengan 0. Kalau soalnya seperti ini, perhatikan lebih dari sama dengan 0 itu sepertinya adalah bilangan positif atau bilangan positif. Maka nanti kita pilih yang positif. Kita buat garis bilangan. Di sini titiknya sama dengan yang atas, yaitu negatif 3 dan negatif 1. Kenapa sama? Karena persamaannya, fungsinya sama. Kalau ini tandanya ada sama dengan, maka titiknya adalah titik buntut. Seperti atas, yang sini negatif, sini positif. Sementara soalnya adalah lebih dari sama dengan 0, maka kita pilih yang positif. Maka penyelesaiannya adalah yang di positif, bukan di yang negatif, karena soalnya adalah lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya ada di sini. Nah, bagaimana menulisnya kalau di situ? Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, kalau tulisannya di situ, maka nulisnya himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 3 atau x lebih dari sama dengan negatif 1. Kalau ditulis dalam notasi interval menjadi, nah ini ada negatif tak hingga koma, negatif 3. Ingat kurungnya adalah kurung kotak atau kurung siku. Atau di sini bisa kita ganti dengan huruf seperti huruf U, yaitu artinya gabungan. Negatif 1 sampai tak hingga. Ini kalau nulisnya dalam notasi interval. Jadi caranya
sama antara kurang dari dan lebih dari, hanya saja milihnya yang agak berbeda. Kalau kurang dari yang dipilih yang negatif, soalnya kurang dari, milihnya negatif. Soalnya lebih dari, milihnya yang positif. Bisa ya? Mudah. Dan kita pakai contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini bisa kita kerjakan dengan dua cara ya. Nah, bentuk seperti ini bisa kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Lalu kita kalikan dengan negatif 1. Nanti menjadi x kuadrat min 7x plus 10. Nah, ini kurang dari menjadi lebih dari sama dengan 0. Ada dua cara. Kalau pakai cara yang atas, nah nanti bedanya hanya menentukan intervalnya saja. Kalau nanti persamaannya, nanti caranya sama saja. Contoh ini ya, kita tulis dulu soalnya. Untuk pertama kita tentukan batasnya atau pembuat nolnya. Negatif x kuadrat plus 7x min 10 sama dengan 0. Bisa dengan pemfaktoran. Negatif x sini x sama dengan 0. Berapa yang dikalikan negatif 10 ditambah negatif 7, tapi sini ada negatif ya. Di sini negatif 5, di sini negatif, di sini positif 2 ya. 2 kali negatif 5 kan negatif 10. Jadi negatif x sama plus 2 sama dengan 0, atau x min 5 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 2, atau x-nya sama dengan 5. Benar ya, ini negatif 2. Nah, benar. Kalau kesulitan seperti ini bisa juga menggunakan, ini kalau umpama kita sebut yang pertama ya, ini yang kedua. Gunakan yang kedua untuk mencari pembuat nolnya. Kita gunakan yang positif. Jadi x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Kalau kesulitan mengerjakan seperti yang nomor 1. Nah, ini kalau berarti kan jelas ini positif. Di sini juga positif. Dikalikan dapat 10, dikurangi dapat 5. Jadi ini negatif 5, ini negatif 2. Atau bisa dibalik ya, ini 2, ini 5, sama saja ya. Jadi x sama dengan 5 dan x sama dengan 2, atau x sama dengan 2. Jadi sama ya, mau cara yang pakai yang bentuk pertama atau bentuk kedua nanti sama saja. Sekarang tinggal menentukan intervalnya. Nah, ini harus hati-hati. Yang pakai nomor 1 untuk menentukan intervalnya itu harus hati-hati ya. Tapi bentuknya nanti akan sama. Kita buat garis. Titiknya ada 2 dan 5. Di sini mungkin ada 2. Di sini 5. Kita bisa menggunakan bantuan dari titik 0. Mengapa ganti 0? Agar mudah, tinggal kita masukkan. Kita masukkan saja ke sini. Ini 0, di sini juga 0, maka tinggal negatif. Maka di tempat 0, nilainya adalah negatif. Jadi kalau sini negatif, di tengah adalah positif. Sini juga negatif, mungkin nilainya selang-seling ya, negatif, positif, negatif. Kalau tadi kan positif, negatif, positif. Kalau sini kan negatif, positif, negatif. Ini cocok seperti kurva tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan, tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian dari negatif x kuadrat plus
7x min 10 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Maka kalau kurang dari sama dengan, titiknya adalah titik buntet. Nah, titik E buntet ya. Kurang dari artinya dipilih adalah yang negatif. Ini kan tandanya kurang dari, dipilih yang negatif. Maka dipilih yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah di tempat yang negatif ini. Bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah misalnya adalah X, kalau ditulis lengkap ya sebenarnya demikian, sehingga X-nya kurang dari 2, kurang dari sama dengan ya, atau X-nya lebih dari sama dengan 5. Kalau mau kita tulis dalam notasi interval menjadi negatif tak hingga, 2, kurungnya kurung kotak atau kurung siku, gabung 5, tak hingga. 5-nya kurungnya kurung siku juga ya. Kalau tak hingga kurungnya selalu kurung biasa. Jadi seperti ini ya. Ini kalau menggunakan yang nomor 1 yang sampean uji. Ujinya menggunakan bentuk nomor 1. Kalau ujinya menggunakan bentuk nomor 2, ini soalnya berubah menjadi x kuadrat min 7x plus 10 lebih dari sama dengan 0. Karena tandanya dibalik, karena dikalikan dengan negatif 1. Maka nanti titik ujinya akan berubah. Di sini 2, di sini 5. Ini nanti akan menjadi negatif, di sini positif, di sini positif. Karena soalnya berubah menjadi lebih dari, maka yang dipilih adalah yang positif. Nah, dipilih yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya akan sama seperti yang atas ini. Paham ya? Nanti apabila nanti dirubah, maka ujinya harus konsisten. Kalau mau pengujiannya pakai yang sini, maka ujinya harus seperti ini. Kalau menggunakan soalnya asli, maka juga menggunakan soal yang asli diujinya. Beda di tandanya nanti ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau soalnya berubah seperti ini. Negatif x kuadrat plus 7x min 10, kalau tadi kurang dari, seumpama ini soalnya lebih dari 0. Maka titiknya akan tetap sama, karena soalnya sama. Sini 2, sini 5. Tadi tandanya negatif, positif, negatif. Sementara yang ditanya adalah lebih dari. Lebih dari itu kan bilangan positif. Maka yang dipilih yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis. Kalau di tengah, tulisnya bagaimana? X, demikian sehingga X-nya diletakkan juga di tengah. Batasnya itu 2 dan 5. Kalau kita tulis dalam notasi interval menjadi 2,5 dengan kurungnya kurung biasa. Mudah kan? Silakan dibuka bab intervalnya untuk lebih memahami memilih penyelesaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.